Pagi itu cerah di Paris. Matahari memancarkan kehangatan, menyentuh lembut fasad kaca piramida Louvre. Di dalam, Nadine dan Rio melangkahkan kaki, memasuki dunia yang dipenuhi keajaiban seni. Udara terasa dingin, kontras dengan suasana hati mereka yang bersemangat. Bau kayu tua dan cat minyak memenuhi indera, membangkitkan rasa takjub. Nadine menarik napas dalam, merasakan getaran sejarah di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Louvre bersama. Lorong-lorong museum ramai, namun tenang. Langkah kaki para pengunjung bergema pelan di lantai marmer yang luas. Nadine dan Rio berjalan berdampingan, berhenti sejenak di depan setiap lukisan. Mereka berbisik, berbagi pemikiran dan interpretasi. Nadine terpesona oleh sapuan kuas para maestro. Setiap goresan seperti menyimpan cerita yang tak terungkap. Ia merasa kecil di hadapan mahakarya yang abadi ini. Rio, dengan pengetahuannya tentang sejarah seni, menjelaskan detail-detail tersembunyi yang luput dari pandangan Nadine. Mereka terus berjalan, hanyut dalam lautan kanvas dan patung. Nadine merasa waktu seolah melambat. Setiap karya seni adalah jendela ke masa lalu, membekaskan jejak emosi pada jiwa Nadine. Ia membayangkan para seniman menuangkan hati dan pikiran mereka ke dalam karya-karyanya. Sebuah rasa kagum yang dalam memenuhi dirinya. Nadine berbagi perasaannya dengan Rio, dan mereka pun larut dalam diskusi tentang keindahan dan makna seni. Ruangan demi ruangan mereka jelajahi. Setiap sudut Louvre menyimpan keajaiban baru. Patung-patung marmer berdiri megah, membeku dalam waktu. Lukisan-lukisan dengan bingkai emas berkilauan memukau, menuturkan kisah epik dan romansa. Nadine merasa dirinya seperti berjalan melalui terowongan waktu. Ia membayangkan para bangsawan dan seniman berjalan di lorong yang sama berabad-abad yang lalu. Ribuan kisah terukir di dinding-dinding megah ini. Nadine dan Rio berhenti sejenak di depan lukisan Venus de Milo. Keindahan sang dewi, meskipun tak sempurna, memancarkan aura yang memikat. Nadine terpesona oleh postur tubuhnya yang anggun dan ekspresi wajahnya yang tenang. Ia merasakan koneksi yang aneh dengan patung itu, seolah-olah Venus menyimpan rahasia kuno tentang cinta dan kehilangan. Rio memperhatikan tatapan Nadine yang terpaku. Ia tersenyum, mengerti bahwa Nadine sedang terhanyut dalam dunia seni yang magis. Perjalanan mereka berlanjut. Langkah kaki membawa mereka mendekati tujuan utama, La Joconde. Kerumunan semakin padat. Orang-orang berdesakan untuk melihat sekilas mahakarya Leonardo da Vinci. Nadine merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia telah melihat Mona Lisa dalam foto dan buku, tetapi tidak ada yang bisa menandingi pengalaman melihatnya secara langsung. Aura lukisan itu terasa begitu kuat, bahkan dari kejauhan. Akhirnya, Nadine dan Rio berdiri di hadapan Mona Lisa. Lukisan itu lebih kecil dari yang Nadine bayangkan, namun auranya begitu kuat memenuhi ruangan. Nadine terpaku pada senyum Mona Lisa yang misterius. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman itu. Sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Mata Mona Lisa seolah mengikuti Nadine kemanapun ia bergerak. Nadine mencoba menguraikan makna di balik tatapan itu, mencari tahu rahasia yang tersimpan selama berabad-abad. "Apa yang kau lihat?" tanya Rio, suaranya pelan di tengah hiruk-pikuk kerumunan. Nadine menarik napas panjang. "Aku tidak tahu," jawabnya, masih terpaku pada lukisan itu. "Ada sesuatu yang menarik di sana." Senyumnya, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Rio mengangguk, memahami perasaan Nadine. "Itulah keajaiban Mona Lisa," katanya. Setiap orang melihat sesuatu yang berbeda dalam senyumnya. Ia adalah cermin yang memantulkan kembali pikiran dan perasaan kita sendiri. "Mungkin ia sedang memikirkan arti kebahagiaan," gumam Nadine. "Lebih kepada dirinya sendiri." Rio tersenyum tipis. "Atau mungkin ia sedang memikirkan arti kesedihan," sahutnya. "Hidup ini penuh dengan kontradiksi, Nadine. Kebahagiaan dan kesedihan, terang dan gelap, semua terjalin dalam jalinan yang rumit."